Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari pada pagi ini dua bab pembahasan kita, yaitu larangan menembok kuburan dan membangunnya, dan larangan duduk di atas kuburan, ya, dan solat menghadapnya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ke-32 dari kitab Janaiz. Babun an-nahyu an tajsisil qubur, an tajsisil qabri wal bina'i alaihi. Hadis 2242. Haddatsana Abu Bakr ibni Abi Syaibah. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن ابن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu ditembok. Dilarang ditembok kuburan dan diduduki atau duduk di atasnya dan dibangun di atasnya. Yani dilarang ditembok, mungkin tidak terlalu tinggi, dan duduk di atasnya dan dibangun bangunan di atasnya. Hadis 2244. Haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Ismail bin Ulayyah an Ayyub an Abi Zubair an Jabir qala nuhiya an taqsisil qubur. Jabir mengatakan dilarang menembok kuburan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qal qawluhu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay jassasa al-qabru wa an yubna alayhi wa an yuq'ada alayhi, wa fi riwayat al-ukhra naha an taqsis al-qubur. At-taqsis bil qaf was sad wa sadaini muhammalataini huwa at-tajsis. Yani qassa atau jassa sama. Jassasa atau qassasa sama. Ya, wa qassa biqassa bi fathil qaf wa tasydid as-sad wal jass. Itu sama dengan maknanya adalah menembok. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat karahatut tajsisil qabri wal bina'i alaihi. Dibenci untuk membangun, menembok kubur dan membangun di atasnya. Wa tahrimul qu'ud, dan haramnya duduk di atas kuburan. Wal muradu bil qu'ud, makna dari qu'ud adalah julus alaihi, yang duduk di atasnya. Ini apakah duduk
ya bersila atau duduk, ya. Hadza madhhab Syafi'i wa jumhur ulama. Ini adalah madhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Apa? Dilarangnya untuk menembok, membangun dan duduk di atasnya. Kalau bahasa yang di sini adalah dibenci untuk kebencian atau dibenci, dibangun, ditembok dan dibangun, dan haramnya untuk duduk di atasnya. Ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan Ahli Sunnah wal Jamaah di Indonesia atau dipendek dengan Aswaja bermazhab Syafi'i, maka hendaklah dia mendengar, ya, kalau kita mengatakan bermazhab Syafi'i, hendaklah kita mendengar perkataan Imam Syafi'i ini, ya, yakni dibenci untuk dibangun di atasnya dan dibangun, ditembok dan dibangun. Baik. Wa qala Malik fil Muwatta. Imam Malik dia Muwatta dia mengatakan al-muradu bil qu'ud al-julus. Maksud dengan qu'ud adalah julus. Wa mimma yuwaddihuhu ar-riwayatul madhkur ba'da hadha. Yang menjelaskannya adalah riwayat setelah ini. Ini ada dalam bab yang akan kita bahas. La tajlisu 'alal qubur. Jangan duduk julus di atas kubur. Fi riwayatin ukhra, yani alla yajlisa ahadukum 'ala jamrat li an yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa 'ala qabrin. Kalau seandainya seorang duduk di atas bara, lalu bara itu membakar kainnya, dan api itu sampai menembus kepada kulitnya, itu lebih baik bagian daripada duduk di atas kubur. Ya. Qala ashabuna, ya, berkata ashabuna, yakni ulama Syafi'i, tajsisul qabri makruh wal qu'udu alaihi haram. Menembak kuburan hukumnya makruh dan duduk di atasnya adalah haram. Wa kadzikal isnadu ilaih, begitu juga dengan menyandar kepadanya. Ya, menumpu kepadanya. Wal ittika' alaih, atau menyandarkan diri kepadanya. Wa amal bina alaih fa in kana fi mulk bani ma fa makruh. Adapun membangunnya, kalau seandainya itu adalah di tempat orang yang membangun, yakni tanah orang yang dibangun atau yang membangunnya, makruh hukumnya. Ya, makruh itu tercela dalam melakukannya. Wa in kana fi maqbarah musabbala fa haramun nassa alaihi Syafi'i wa ashabuhu. Kalau seandainya di kuburan umum, maka hukumnya haram menembok, membangun dan menembok kuburan di perkuburan umum, hukumnya adalah haram, dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti itu. Faqala Syafi'i fil Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna wa ayyidul hadmu qawluhu wala qabran musyrafan atau musyrafan illa sawaituh. Imam Syafi'i mengatakan begitu, aku melihat imam-imam di Mekah memerintahkan untuk menghancurkan, merobohkan, menghancurkan apa yang dibangun di atas kubur, dan diperkuat untuk menghancurkannya itu, diperkuat dengan tidaklah perintah Nabi kepada Ali, tidaklah ada kuburan yang tinggi musyarrafan, ya, illa sawaitahu, kecuali engkau telah wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah ada kuburan yang tinggi kecuali engkau telah ratakan.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang. Kalau kita lihat larangan kuburan itu di tembok. Kalau di sini dibedakan. Di tembok hukumnya makruh, dibangun makruh, dan duduk di atasnya haram. Kemudian Imam Syafi'i membedakan antara menguburkan di tanah sendiri dengan menguburkan di kuburan umum. Di kuburan di tanah sendiri hukumnya makruh. Makruh ini bukan berarti nggak apa-apa kita lakukan, tapi itu dilarang dan tercela. Ya. Dan kalau seandainya di tempat kuburan umum, hukumnya adalah haram. Ya, tempat yang diwakafkan untuk perkuburan, maka itu adalah haram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menembok kuburan, dan sebelumnya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak engkau mendapatkan sebuah kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Kenapa? Karena kuburan yang modelnya istimewa, tinggi, ya, yang pertama menyebabkan orang tidak tahu bahwasanya menyebabkan adalah celah atau jalan untuk mengagungkan kuburan, sehingga mengakibatkan serana menuju kepada perbuatan syirik. Sebagaimana di tempat-tempat lain, orang bikin kuburan itu seperti dibangun seperti musola. Di dalamnya di keramik, di granit, dan dihiasi. Dijadikan tempat berzikir dan berdoa. Dan ini tidak syak lagi, ya, ketika mengkhususkan ibadah di sana. Ini adalah sarana untuk berbuat syirik. Maka kalau kita lihat kenapa di sini hanya sampai batas makruh, sementara duduk di atas adalah haram. Ulama di dalam hal ini cukup hati-hati. Kapan dijatuhkan kepada menjadi haram? Ya, ketika dia mendapatkan hadis lain yang menyokong ada ancaman. Sebagaimana duduk di atas kuburan itu, seorang duduk di atas bara, lalu kainnya terbakar, kemudian menembus ke kulitnya. Itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Ini berarti ancaman berat. Ya, kemudian melihat kepada sigat yang ada, Rasulullah melarang, ya, dibangun atau ditembok kuburan. Ya, maka Imam Syafi'i dia melihat, membedakan. Ini hukumnya makruh. Yani makruh itu adalah sesuatu yang sepantasnya kita tinggalkan. Larangan itu ada yang dalam bentuk penekanan, maksud jatuhnya kepada haram. Ada yang ajakan, jatuhnya kepada makruh. Tapi ini bukan berarti tidak apa-apa. Nah, makanya ulama melihat, ya, bahwa menembok kuburan dan membangun kuburan atau membangun di atasnya itu adalah sarana diagung-agungkannya kuburan pada saat nanti mungkin ada masanya, sebagaimana yang terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh, ya, ketika yang 5 orang itu adalah orang-orang soleh,
Lalu mulailah dalam bentuk membuat gambarnya, kemudian prasasinya, kemudian patungnya, dan mereka masih dalam masa atau tahap sebagai yang diungkapkan semacam untuk memotivasi. Nah, akhirnya bermuara kepada perbuatan syirik, mengibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Kita lihat di beberapa tempat. Betul-betul mereka meminta di kuburan, beribadah di kuburan. Ya. Kalau seandainya kita larang, mereka mengatakan, wajadna alai aba'ana. Kami telah temukan bapak-bapak kami seperti itu. Nenek moyang kami sudah seperti itu. Ya. Sehingga menjadi agama bagi mereka. Ketika kita tidak ikut, dianggap kita tidak ikut agama. Ketika kita larang, kita menganggap bahwasanya kita melarang agama mereka. Ya. Diharamkannya di tempat kuburan umum, yaitu kuburan wakaf, kuburan, supaya jangan menghalangi ya orang lain yang mana kalau kita lihat di Baqi ya, itu kuburan musabbalah, yang kuburan umum, di mana ada saatnya ketika kita membutuhkan tempat, kita menggali kuburan itu lagi, kita masukkan menanamkan mayat yang baru. Maka di Mekah atau di Madinah itu kuburan lama mungkin 5 tahun atau 10 tahun digali lagi, kemudian geser tulangnya di bawah, kemudian masukkan mayat baru. Ya, itu terkadang sudah disiapin. Ya, beberapa kuburan kemudian ditutup dengan papan triplek. Pas datang mayat langsung dimasukkan, kemudian dikuburkan. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditembok bagaimana lagi? Maka kita lihat banyak sekali perkuburan-kuburan sudah penuh. Kenapa sudah penuh? Karena ditembok. Ya. Kalau seandainya areal satu daerah disuruh dilarang untuk menemboknya oleh pemerintah, dilarang untuk menemboknya, maka ya kuburan itu tidak akan penuh-penuh. Karena akan masukkan lagi yang baru, akan masukkan lagi yang baru, akan masukkan lagi yang baru. Di tempat yang sama. Nah, kemudian ya dipisahkan antara ini laki-laki, ini perempuan. Baik dia sekeluarga atau tidak sekeluarga. Ya. Bagaimana kita nanti kalau doakan sudah ada semuanya bisa. Kita mendoakan siapa yang sudah wafat, dimanapun kita berdoa, insya Allah akan bermanfaat doa itu. Ya. Jadi kita lihat Nabi SAW melarang menembok kuburan. Ya, menembok kuburan. Dan banyak hikmah dari larangan itu. Banyak hikmah dari larangan itu. Di antaranya tadi adalah jangan menganggap bahwasanya itu akan menjadi wasilah atau sarana untuk berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat tadi, kalau sudah ditembok bagaimana mau dikuburkan lagi satu orang di sana. Ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti sunnah Nabi dalam kuburan, tidak menemboknya, tidak membangunnya, maka ya ini adalah tentu akan memudahkan untuk kaum muslimin semuanya. Dan menembok kuburan itu tidak ada bermanfaat sama sekali bagi orang yang tidak ada dalam kuburan. Tapi malah yang bermanfaat itu adalah doa kita. Kalau kita ingin bersedekah, kita sedekahkan atas namanya, maka itu akan bermanfaat. Baik, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, babun an-nahyu 'anil julusi 'alal qabri was salati 'alaihi.
larangan duduk di atas kubur dan solat di atasnya. Hadis 2245 wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya Jarir an Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Seorang duduk di atas bara, kata Nabi, seorang duduk di atas bara, lantas bara itu membakar kulitnya dan membakar pakaiannya, kainnya, dan menembus ke kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas sebuah kubur. Taib. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن أسقع عن أبي مرثد النغوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Dari Abi Marsad dari Abi Marsad Al-Ghanawi dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya. Wala tajlisu 'ala al-qubur wala tusalli 'alaiha. Baik. Hadis berikutnya 2248 wa haddatsana Hasan ibn Rabi' al-Bajali qala haddatsana Ibn Mubarak an Abdurrahman bin Yazid an Busr bin Ubaidillah an Abi Idris al-Khawlani an Wathilah ibn Asqa an Abi Marsad al-Ghanawi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Janganlah kalian duduk, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Taib. La tajlisu 'ala al-qubur wa la tusalli 'ilaiha fi tasrihun bin nahyi 'anis salati ila qabrin. Dalam hadis ini terdapat penjelasan yang jelas akan larangan solat menghadap kuburan. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa akrahu an yu'azzam makhluqun hatta yaj'al qabrahu masjida makhafat al-fitnata alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Aku membenci, yakni diagungkannya makhluk sampai kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Makhafat al-fitnah alaihi, kekhawatiran akan terfitnahnya orang itu, wa ala man ba'dahu minan nas, dan orang setelahnya. Yakni menjadikan kuburan itu masjid, tempat ibadah, sholat di situ, zikir di situ, baca doa di situ, baca Al-Quran di situ. Ya. Nah, ini adalah sarih, nyata-nyata Imam Syafi'i, ya, melarang, membenci perbuatan-perbuatan orang yang bersolat di dekat kuburan, ya, menghadap ke kuburan nih. Solat menghadap ke kuburan. Apalagi kalau seandainya beberapa kuburan dibangun di atasnya seperti mushola atau masjid. Ya. Betul-betul dibangun bangunan. Kemudian di dalamnya di keramik sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau dari luar kita lihat seperti mushola, ketika kita masuk semuanya ada kuburan. Ya. Di keramik dengan indah dan seterusnya. Lalu pergi sengaja datang ke sana untuk melakukan ibadah.
sholat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Maka ini ya adalah yang dilarang. Dan ini yang menyebabkan seorang jatuh kepada perbuatan syirik. Karena dia di sini menjadikan, kalau tidak meminta ke dalam yang ada di mayat, yang ada di kuburan, minimal adalah dia merasa lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Walladzina ittakhadhu min dunihim walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3, orang-orang yang menjadikan wali-wali penolong mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu ma na'buduhum. Kami tidak mengibadati mereka illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan, kami ini adalah orang yang muznib, orang yang banyak dosa, kotor, tidak pantas langsung kepada Allah. Kita datang ke sini supaya orang-orang di dalam ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Mereka adalah orang-orang suci, orang-orang yang baik, yang permintaan mereka langsung diterima oleh Allah. Itu anggapan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Nabi dahulu yang diperangi oleh Nabi SAW. Ya, itulah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala beribadah. Maka kalau seandainya ya ada orang-orang melakukan hal yang sama, berarti hukumnya juga sama. Maka ingat, mulai dari menembok kuburan, kemudian membangunnya, membangun bangunan atasnya, lalu datanglah dia sendiri atau orang-orang setelahnya meminta-minta ke sana, sehingga jatuhlah kepada perbuatan syirik. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat di masjid yang di depan masjid tapi di luar, bagaimana hukumnya salat di sana? Syekh Muqbil rahimahullah taala ditanya oleh murid-muridnya yang datang dari Indonesia. Di dalam kitabnya khusus untuk menjawab fatwa atau menjawab pertanyaan dari murid-muridnya sedunia. Maka dia khususkan ini ada Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagian dari pertanyaan dari murid-muridnya dari Indonesia adalah, apa hukumnya sholat di masjid yang di depan arah kiblatnya ada kuburan? Kata beliau, sholat di masjid yang kuburan itu di luar masjid. Kuburannya di luar masjid, bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Dan sudah ada dinding yang mendindingnya, yaitu dinding masjid. Maka sholatnya sah. Kata beliau, tidak bolehnya sholat menghadap kuburan itu maksudnya adalah yang tidak ada pembatas antara orang sholat dengan kuburan. Tidak ada batas antara orang yang sholat dengan kuburan. Maka seperti orang yang sholat tadi, sholat di kuburan. Kuburan yang sudah dibuat begitu rupa indahnya, lalu datang ke sana sholat menghadap kuburan. Ya, jadikan kuburannya antara dia dengan kiblat. Ya, maka ini hukumnya haram. Haram. Kalau seandainya di masjid yang di luar, kuburan di luar, bukan di dalam masjid. Kalau dalam masjid, nah ini haram hukumnya. Di dalam masjid kuburan itu haram hukumnya. Tapi di luar masjid. Di luar masjid. Namun kalau Syekh Muqbil menganggap bahwasanya dinding itu sudah cukup yang membatasi antara orang yang sholat dalam masjid dan kuburan di luar. Ada lagi di antara ulama memandang bangunan atau dinding itu belum cukup. Hendaklah ada lagi dinding satu lagi khusus untuk kuburan. Ini dinding
dinding masjid, ini dinding untuk kuburan. Kemudian bisanya lewat di antara keduanya. Maka tentu yang pendapat yang kedua lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Ya. Tapi dari hal ini minimal apa yang disampaikan oleh Syekh Mukbil bahwa solat di masjid yang di luarnya itu ada kuburan, tapi sudah ditutup dengan dinding masjid, maka solatnya sah. Ya. Tapi kalau kuburan itu dalam masjid, apakah dalam kamar garin, tapi dia satu tembok, satu dinding dengan masjid, atau dia dalam ruangan masjid, walaupun di orang sholat di belakang, tapi kuburannya di tengah-tengah. Ada juga masjid seperti itu. Apalagi kalau seandainya di depan mihrabnya betul, di dalam masjid. Atau di saf pertama, kiri kanan, itu ada kuburan. Maka itu hukumnya adalah haram. Ya, itu adalah hukumnya haram. Pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kita lihat tanya jawab untuk waktu 1/4 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan, ya. Pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, ini pertanyaan. Assalamualaikum Buya, bolehkah anak-anak remaja mewarnai rambutnya? Baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Pada tanggal 20 Mei telah transfer dana untuk pembangunan pondok pesantren Dar El Iman. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang berlipat ganda kepada ibu ini, ya, sehingga dicatat sebagai amal soleh, kemudian diberikan ganti yang berlipat ganda. Mereka anak-anak remaja mewarnai rambutnya. Subhanallah. Orang tua yang sudah putih rambutnya berangan-angan untuk mendapatkan rambut hitam. Sehingga ada di antara mereka yang mewarnainya dengan warna hitam. Kalau dia laki-laki, supaya lebih muda, gagah. Kalau dia perempuan, supaya lebih muda, cantik. Ya, mewarnainya dengan hitam, rambut yang sudah putih, hukumnya adalah haram, dilarang. Kalau mewarnai dengan yang lain, dia sudah putih, diwarnai dengan yang lain, seperti coklat pekat ya, coklat pekat. Maka itu betul, itu yang dianjurkan. Atau memerah dia, atau orange. Ya, itu adalah dianjurkan. Pakai hina. Nah, sekarang rambut remaja yang hitam, ya Allah berikan nikmat. Lalu ingin membentuknya seperti warna pirang, seperti orang barat. Kalau seandainya dalam mewarnai adalah ingin mencontoh orang-orang kufar, hukumnya haram. Kalau seandainya tidak dalam mencontoh orang barat, tapi pengennya, senangnya seperti itu, ya, saya rasa, ya, motivasi pada anak-anak remaja ini adalah karena mencontoh yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mencontoh orang lain, ya, satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Maka oleh karena ini kita mengajak para remaja, tidak usah. Kenapa Anda mewarnai rambut Anda? Ya, jangan kita mewarnai karena ingin
Mencontoh-contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Rambut hitam. Ya. Maka oleh karena itu peliharalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya keluar dari tema. Saya seorang pedagang. Apakah boleh kita berhutang sedangkan kita masih memiliki hutang? Kalau tidak seperti itu kita berkemungkinan tidak bisa meneruskan berdagang karena barang yang mau dijual sudah banyak yang habis. Dan berkemungkinan untuk sulit membayar hutang, lama pun agak sulit. Iya, pertama, seorang pedagang adalah dia memiliki manajemen yang baik di dalam mengelola uangnya. Kita perhatikan dulu, jangan kita melihat kepada untung, tapi kewajiban kita membayar utang. Terkadang kita sudah tergiur dengan keuntungan yang besar, kita lupa dengan hutang dan tanggung jawab kita. Bolehkah kita berhutang sedangkan kita masih memiliki hutang? Boleh. Selama orang mau menghutangi. Boleh kita berhutang. Ya, kita berhutang di sini, kita berhutang di sini. Lalu pengelolaan. Ketika misalkan ini hutangnya lebih lama, ini hutang baru. Keuntungan di sini kita berikan ke sini untuk mencicilnya. Dan kita cicil juga orang yang punya, sudah kita ambil. Orang pedagang yang lain. Dia tentu pengen. Ada misalkan semacam grosir ya. Grosir. Coba ambil barang dari dia terus. Boleh jadi dia akan lihat, oh ini barangnya berjalan. Nah, hendaklah kita misalkan ada di antara orang misalkan 2 nota bayar 1, 2 nota bayar 1, 2 nota bayar 1. Tapi lanjut terus. Ya, berputar terus dia. Malahan sebagian grosir kalau sudah dilunasi dia was-was. Kenapa? Khawatir kalau seandainya pelanggannya ini lari. Karena dia sudah lunas nih. Tidak ada lagi kaitan. Ya, ini di antara kekhawatirannya. Nah, tapi jangan kita berhutang kemudian lari. Berhutang untuk lari. Kemanapun kita lari membayar hutang. Hutang itu tetap tanggung jawab kita. Kalau seandainya kita tidak bisa membayarnya di dunia, di akhirat dengan amal kebajikan kita akan kita bayar. Kalau amal kebajikan kita tidak bisa lagi membayar hutang, maka dosa orang tadi ditimpakan kepada kita. Maka kita mau milih yang mana? Mau bayar di dunia dengan uang. Amal soleh kita insya Allah bisa terjaga. Kalau di akhirat, dengan amal soleh kita membayarnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya, bagaimana dengan orang-orang dulu yang tidak mengenal sunnah? Apakah amalannya diterima? Selama amalan, ini ingat, amalan yang syarat amal itu diterima. Ikhlas karena Allah. Kemudian amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sesuai dengan tuntutan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW amalannya, amal itu tertolak. Tidak diterima. Ya. Boleh jadi dia mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah. Tapi sunnah-sunnah lain dia tidak ketahui. Belum bisa diamalkan. Maka amalan yang sudah sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, maka amal itu diterima. Boleh jadi yang lain, hal-hal yang lain, dia belum kenal dengan sunnah. Maka orang yang belum mengenal dengan sunnah, kalau seandainya seluruhnya sampai sholatnya dia tidak tahu bagaimana caranya, lalu dia sholat sesuka hatinya, maka amal itu tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi, jangan kita beranggapan bahwa orang yang belum mengenal sunnah, seperti alhamdulillah sekarang ini kita sudah mendapatkan sunnah. Mengenal sunnah, ya walaupun masih sedikit. Lalu kita mengatakan amal mereka semuanya itu tidak diterima. Tidak. Setiap amalan ibadah kepada Allah yang dia kerjakan sesuai dengan 2 kriteria, maka diterima. Ikhlas karena Allah
Yang kedua, sesuai dengan spek, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan SOP Rasulullah dalam ibadah itu. Sama dengan saya mendekatkannya, ya, orderan. Selama orderan itu sesuai dengan yang diorder, barang itu sesuai dengan orderan, insya Allah diterima. Gitu. Ya, wallahu ta'ala alam. Hamba Allah Pekanbaru, Bismillah, Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam. Suami saya punya uang yang memenuhi nisab zakat mal. Uang itu dijadikan modal untuk jual beli satu buah mobil bekas. Kadang-kadang lama baru terjual, sehingga kalau dihitung-hitung untungnya cuma cukup menutupi kebutuhan selama mobil itu tidak terjual. Tidak terjual. Satu, bolehkah zakatnya dibayar tidak sekaligus? Yang suansur, bolehkah istri membantu membayarkan dari uang istri? Taib. Nisab mal. Kalau seandainya uangnya tersimpan, uang dari itulah yang akan dikeluarkan. Nisabnya, kalau uang yang tersimpan, nisabnya itu adalah nisab adalah harta dan perdagangan adalah perak. Ini yang banyak dinyatakan oleh ulama. Perak. Berarti kalau perak 595 gram nisabnya. Kalau dirupiahkan dikalikan 1 gramnya 8.000, maka nilainya 4.760.000 rupiah. Ya. Maka berdagang, apalagi berdagang mobil. Berdagang mobil bekas mungkin boleh jadi ada yang 25, ada 40, ada 30. Kalau memang kita mendagangkan mobil, maka modal itu semua terhitung. Terhitung. Maka tahun depan kita keluarkan zakat. Ya, kita keluarkan zakatnya. Sudah berapa nih zakatnya? Berapa mobil yang ada sama kita, kalikanlah. Oh, saya mobilnya cuma satu-satu. Beli sekarang, mobilnya kurang lebih nilai 40 juta. 1 bulan terjual. Dapat untung 5 atau 10 juta misalkan. Ya. Lalu beli mobil lagi. Dengan modal yang sama. Begitu seterusnya. Di akhir tahun kita lihat berapa mobil dia yang dia jual. 1 atau 2. Kalau 1, yang 1 itulah berapa nilainya. Kemudian ada nggak uang cash dari hasil penjualan. Ditambahkan. Kemudian dikalikan 2,5%. Ya, itulah yang akan kita berikan zakatnya. Kalau seandainya enggak, setiap bulan habis aja. Setiap bulan habis saja. Karena di situ kita makan. Nah, namun ini modalnya masih besar. Nah, pada saat satu tahun itu berarti kan mobil dana yang masih ada. Nah, ketika kita menjual mobil ini, kita keluarkanlah zakatnya setelah kita dapat uang dulu. Jangan kita untuk kebutuhan kita. Ya. Bolehkah zakat kita dibayar tidak sekaligus atau diansur-ansur? Boleh. Ya. Boleh. Lebih baik tentu secepatnya adalah karena ini adalah haknya kaum orang fakir miskin. Taib. Bolehkah istri membantu membayarkan dari uang istri? Itu adalah pinjaman atau pemberian istri. Kalau seandainya istri memberikan, berikanlah kepada suaminya dulu. Lalu baru suaminya yang membayar uang untuk zakat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, ana mau bertanya. Apakah berlaku sumpah seorang ayah yang sedang mabuk dan dalam amarah yang sangat tinggi, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak yang kena sumpah tersebut? Baik. Pertama, Nabi SAW mengingatkan kita, jangan kita menyumpah diri kita, menyumpah harta dan anak kita. Yani mendoakan celaka.
Lalu bagi anak yang kedua, bagi anak yang merasa ini, adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa orang tuanya dan memberikan kesadaran kepada orang tuanya dan memohon kepada Allah agar terhindar dari doa celaka atau sumpah yang disampaikan oleh bapaknya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Buya, bolehkah kita mengganti puasa Senin dan Kamis? Mengganti puasa di hari Senin dan Kamis. Mengganti puasa maksudnya mengqadha puasa Ramadan. Kalau itu yang dimaksud boleh silakan. Tetapi niatnya hanya satu, yaitu mengqadha puasa. Karena tidak boleh digabungkan dua niat. Karena puasa Senin Kamis itu ada puasa sunat. Mengqadha puasa adalah wajib. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan fadilatnya adalah fadilat waktu. Di mana hari Kamis itu waktu di mana amal kita dipersaksikan, ya, maka bisa kita melaksanakannya karena keutamaan waktu. Ya. Jadi puasa qadha khusus dan niatnya dari sejak malam atau minimal adalah sebelum terbit fajar. Wallahu taala alam. Dan ini terakhir, ya. Saya Isra di Bengkulu, apakah harus memisah kuburan laki-laki dan perempuan? Tidak harus jauh, tapi berbeda. Saya melihat di masjid di kuburan Baqi itu, di samping kuburan laki-laki ada kuburan perempuan. Tetapi hanya dibedakan antara kuburan laki-laki dan perempuan. Kalau kita nanti ke Madinah misalkan, pergi ke Baqi itu, kuburan perempuan batunya 2. Kuburan laki-laki batunya 1. Itu adalah pembeda. Sehingga ketika ada saatnya kuburan itu dibongkar dan dimasukkan mayat baru, maka di kuburan perempuan sebelumnya adalah perempuan, dimasukkan mayat perempuan. Di kuburan laki-laki dimasukkan mayat laki-laki setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena waktu yang batasi kita. Masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.